Seorang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut, hatinya akan bergetar. Getaran hati orang beriman, dorongannya ada 3. Yang pertama tadi, karena cinta, rindu kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena rasa takut akan dosa-dosa yang sudah dilakukan, takut akan siksa Allah. Yang ketiga, karena perasaan bahwa posisi kita seperti ini semuanya berkat fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri wa santriyat Pondok Pesantren Al-Hanif, para alumni, para orang tua wali santri, serta kaum muslimin wal muslimat yang kebetulan menyimak kajian kita kali ini. Kita coba melihat salah satu bagian bahasan dari apa yang ada dalam kitab Minhajul Muslimin, Minhajul Muslim, yang dikarang oleh Abu Bakar Jabil Ar-Jazairi. Khusus untuk obrolan kita saat ini adalah Al-Adab Ma'allah, adab atau etika hamba beserta Allah atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab itu sendiri kalau kita melihat dari tata bahasa ada korelasi dengan akhlak. Jadi kalau adab itu adalah etika atau perilaku baik yang merupakan hasil dari proses pendidikan. Sedangkan kalau akhlak itu adalah perilaku baik sebagai hasil dari buah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab ini ada yang disebut dengan al-adab ma'allah, adab atau etika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama mengatur interaksi kita dengan Allah dan interaksi kita dengan makhluk. Hubungan vertikal, hubungan horizontal kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal-hal terkecil sampai hal-hal terbesar itu diatur. Dari hubungan kita dengan sesama makhluk, baik makhluk terkecil maupun makhluk terbesar, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri pun diatur. Bagaimana ajaran mengajarkan kepada kita untuk contoh kecilnya, hal-hal yang dianggap kecil, tidak boleh buang air kecil di satu lubang, diatur oleh ajaran Islam. Kenapa? Karena khawatir ada makhluk Allah yang lain yang lebih kecil, maka lubang tersebut menjadi hunian bagi makhluk Allah tersebut. Ajaran juga
mengajarkan bahwa kita tidak boleh sembarangan menebang pohon, karena siapa tahu pohon tersebut dijadikan tempat berteduh oleh orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh buang air kecil di satu kubangan air yang kecil, tidak mengalir. Karena siapa tahu kubangan air kecil itu menjadi sumber yang bisa dijadikan alat bersuci oleh orang-orang yang beriman. Allah mengatur interaksi itu, termasuk interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab tersebut, alam dan seisinya dikatakan milik Allah. Istilah yang dipakai dalam surat Al-Fatihah itu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur seluruh alam. Kata Rabbun satu akar kata dengan kata tarbiyatun, jadi mendidik, mengatur alam. Kemudian kalau kita bertanya siapa pemilik alam ini, maka Allah sendiri yang mengutarakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalau kita ingin bahagia hidup dunia dan akhirat, maka berdamailah hidup dengan pemilik dunia akhirat itu. Kalau kita ingin berdamai hidup di dunia, bis samawati wal ard, maka berdamailah dengan pemilik dari as-samawati wal ardi itu. Kita ambil gambaran misalkan. Seorang karyawan di salah satu perusahaan, kalau dia ingin nyaman bekerja, maka dia harus hidup damai dengan pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Hidup damai di sini artinya mengikuti aturan dan arahan sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan itu. Kemudian kalau kita ambil gambaran selanjutnya, ketika tadi dikatakan seorang yang ingin berdamai di dunia dan di akhirat, hidupnya damai dan senang, maka dia harus berdamai hidupnya dengan pemilik dunia dan akhirat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Di antara adab ma'allah adalah adab dengan Allah. Kita bisa melihat di surat Al-Anfal ayat 2. Bagaimana sebagai hamba Allah yang sudah punya adab dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Al-ayah. Hanyalah orang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Ini hanya satu dari karakter orang mukmin hakiki dalam Al-Quran di ayat ini. Kita ambil satu saja. Orang beriman itu ketika nama Allah disebut hatinya akan bergetar. Getaran hati seseorang itu biasanya disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, hati seseorang akan bergetar ketika nama sesuatu disebut. Itu bisa karena dorongan hub atau rasa cinta. Kita bisa gambarkan ketika seseorang jatuh cinta, maka siapapun yang menyebut nama kekasihnya, hatinya akan bergetar. Meskipun kekasih yang disebutnya tidak ada di hadapan dia, tapi begitu ada orang yang sedang berbincang, kemudian terlintas tersebut nama kekasihnya, hati dia tiba-tiba ikut bergetar. Getaran itu karena ada rasa cinta. Yang kedua, getaran hati seseorang
itu bisa disebabkan oleh rasa takut. Seorang pencuri yang bersalah misalkan, dia bersembunyi. Ketika dia bersembunyi, tiba-tiba terdengar orang lain menyebut ada petugas keamanan, dia bergetar hatinya. Padahal petugas keamanan tersebut tidak tahu dia sedang ada di situ, tidak tahu dia sedang bersembunyi. Kenapa hatinya bergetar? Karena dia merasa takut oleh petugas keamanan tersebut. Yang pertama tadi, getaran hati karena cinta. Ketika disebutkan nama orang yang dicintai, hatinya akan bergetar. Kedua, getaran hati karena rasa takut. Ketika nama seseorang disebut, dia bergetar hatinya karena takut. Kita kembalikan kepada Allah. Bagian dari adab dengan Allah. Ketika nama Allah disebut, seorang mukmin yang hakiki akan bergetar hatinya. Alasannya karena adanya cinta atau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Allah di sini dalam artian rindu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu di dunia, dan rindu untuk berjumpa langsung nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nama Allah disebut langsung terbayang akan rahmat Allah dan mengharapkan perjumpaan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang beriman disebut nama Allah hatinya bergetar itu karena takut. Begitu nama Allah disebutkan hatinya bergetar karena dia takut, dia merasa banyak salah dan dosa. Karena banyak salah dan dosa itulah ketika asma Allah disebut hatinya bergetar. Takut akan siksanya. Rasa khauf itu muncul. Jadi getaran hati orang beriman tadi yang pertama karena adanya cinta. Sehingga dalam istilah tasawuf disebut dengan roja, berharap cintanya Allah. Yang kedua, getaran hati orang beriman itu karena rasa takut, yang disebut dengan khauf ilallah, takut kepada Allah. Ini pun bagian dari adab kepada Allah. Yang ketiga, ini lebih halus terasanya, yaitu sir, merasakan kebutuhan kita kepada Allah. Ini yang akan menggetarkan hati seseorang. Kita ambil contoh ilustrasi misalkan. Seseorang yang menjadi pekerja di salah satu perusahaan, kebetulan dia ditempatkan di bagian gudang misalkan. Menjadi penjaga pintu gudang perusahaan itu. Satu ketika tanpa sengaja berjumpa dengan pemilik perusahaan. Di pertemuan itu pemilik perusahaan merasa tertarik dengan kinerja dan sikap dia. Ditawarkanlah oleh manajer itu posisi lebih tinggi. Mau kamu jadi bidang bagian kepala bidang apa atau apa. Tanpa berpikir panjang biasanya si penjaga gudang tadi langsung menerima. Siapa yang tidak mau naik jabatan di satu perusahaan. Taruhlah sedang berada di kantornya, dia naik jabatan, punya kendaraan pribadi, diberikan rumah pribadi, fasilitas kantor, tunjangan, honor, dan lain-lain luar biasa. Ruangan ber-AC dan lain-lain. Punya asisten. Ketika dia sedang duduk di kantornya, tiba-tiba ada telepon berbunyi, diangkat asistennya. Ketika dia bertanya dari siapa, asistennya menjawab dari manajer perusahaan. Hatinya langsung bergetar. Orang itu hatinya langsung bergetar. Kenapa begitu mendengar nama manajer disebutkan oleh orang lain hatinya bergetar?
Karena dia merasa bahwa dia bisa duduk di situ, bisa mendapatkan fasilitas seperti itu berkat jasa dari Pak Manajer tadi. Bergetarlah hatinya. Bukan karena cinta. Getaran ini bukan karena takut. Tapi getaran ini muncul karena merasa bahwa dia bisa hidup seperti itu. Dengan fasilitas mewah seperti itu. Berkat jasa manajer tadi. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih besar mana dibandingkan antara jasa Allah dengan jasa seorang manajer tadi. Allah yang sudah sekian tahun memberikan fasilitas kepada kita. Fasilitas gratis, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Jantung kita berdetak terus tanpa henti. Semuanya serba gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang karyawan tadi begitu mendengar nama manajernya disebut, hatinya bergetar karena merasa dia punya posisi seperti itu karena berkat jasa manajernya. Maka harusnya ketika nama Allah disebut, hati kita bergetar karena kita bisa seperti ini karena jasa dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut, hatinya akan bergetar. Getaran hati orang beriman, dorongannya ada 3. Yang pertama tadi, karena cinta, rindu kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena rasa takut akan dosa-dosa yang sudah dilakukan, takut akan siksa Allah. Yang ketiga, karena perasaan bahwa posisi kita seperti ini, semuanya berkat fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, hiduplah dengan memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Berdamailah dengan Allah, itu bahasa kiasannya. Karena kalau kita hidup di dunia sementara perilaku kita tidak sesuai dengan keinginan pemilik dunia ini, maka kita cenderung tidak akan bahagia. Kita ambil contoh. Seorang penjahat yang tertangkap oleh petugas keamanan, kemudian disingkirkan, kemudian dia masuk penjara, lembaga pemasyarakatan. Orang tersebut rumah aslinya itu hanya gubuk bambu misalkan. Pagi makan, sore tiada, hanya gubuk bambu dan lain-lain. Tapi kenapa ketika dia pindah ke lembaga pemasyarakatan, padahal di situ gedungnya megah, makannya enak, tempatnya gratis, dibandingkan dengan rumahnya yang gubuk bambu, yang makan seadanya, tapi kenapa dia tidak betah di lembaga pemasyarakatan? Harusnya lebih betah. Jawabannya adalah karena perilaku dia tidak sesuai dengan keinginan pemilik dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Siapa? Yaitu pemerintah. Perilaku dia sehari-hari bertolak belakang dengan keinginan pemerintah, maka dengan demikian perilakunya bertolak belakang dengan pemilik lembaga pemasyarakatan tersebut. Meskipun serba ada, dia tidak betah. Manusia pun demikian. Meskipun serba ada di dunia ini, tapi kalau hidup kita bertentangan dengan keinginan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta bukan jaminan bisa bahagia, karena harta dari Allah. Gedung, rumah bukan jaminan, jabatan juga bukan jaminan untuk bahagia jika hidup kita belum berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang berdamai dengan Allah adalah mengikuti semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahiyah. Jadi kesimpulan adab ma Allah, beradab dengan Allah adalah yaitu dengan bertakwa. Melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Ketika asma Allah disebut, hati bergetar karena cinta ingin segera bertemu. Ketika nama Allah, hati bergetar karena takut akan dosa-dosa kita.
Ketika nama Allah disebut, hati bergetar karena merasa kita bisa hidup seperti sekarang ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.